Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bang dengan nomor BP 20101152630161. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan judul Internet dan Inovasi Internet Terbaru. 1. Pengertian Internet. Internet merupakan jaringan global komputer dunia besar dan sangat luas sekali, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata interconnection networking yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini menggunakan protokol yaitu TCP atau IP. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas untuk memastikan bahwa semua bekerja dengan benar, sedangkan IP atau Internet Protocol yang mentransmisikan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. TCP atau IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta dalam menggunakan fasilitas internet, Anda harus berlangganan ke salah satu ISP atau Internet Service Provider yang ada dan melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. Anda bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkom Instan, Speedy, dan juga layanan ISP lain seperti First Media, NetZip, dan sebagainya. Internet memberikan banyak sekali manfaat. Ada yang bisa memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi, dan buruk bila digunakan untuk hal yang berbau pornografi, informasi kekerasan, dan lain-lainnya. Yang negatif, internet memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain, mengirim dan menerima file dalam bentuk teks, audio, video, membahas topik tertentu pada newsgroup, website, social networking, dan lain-lain. 2. Sejarah internet. Sejarah dari adanya internet dimulai pada tahun 1969. Ketika itu, Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networking pada tahun 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, IconEd juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada tahun 1973. Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Pemanfaatan internet ini kian meluas pada tahun 2000. Internet lebih banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan perkantoran. Mengaksesnya pun tak semudah dan semurah sekarang. Kini internet dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan termasuk pelajar. Program internet masuk sekolah pun diluncurkan untuk memberikan manfaat internet bagi pelajar. Internet membuat dunia seolah tanpa batas, tanpa beranjak dari kursi warnet saja.
Seorang sudah dapat berkeliling dunia, bertemu dan mengobrol dengan banyak orang, berkunjung ke banyak tempat, membaca banyak buku, dan memperoleh banyak informasi terbaru. Keunggulan inilah yang diberikan kepada para pelajar sebagai sebuah produk teknologi. Internet bebas nilai. Internet ibarat koin yang memiliki dua sisi, sama seperti semua hal lain di dunia ini. Satu sisi memberikan manfaat yang positif, dan sisi lainnya memberikan dampak negatif. Dampak positif dari internet, manfaat internet bagi pelajar antara lain. 1. Membuat pelajar terbiasa dengan teknologi komputer dan informasi. Pelajar bukan hanya menjadi gaptek alias gagap teknologi jika tak menguasai internet, namun juga akan kalah langkah dalam menuju masa depan yang penuh persaingan. Selain itu, saat ini tak sedikit perguruan tinggi yang melakukan beberapa perkuliahannya secara online. 2. Bahkan pelajaran dan pengayaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas sering tak tuntas karena keterbatasan waktu. Pelajar dapat memperkaya dan memperdalam materi itu sendiri dengan memanfaatkan internet. Belajar tak hanya dilakukan untuk mengejar angka, namun juga persiapan meraih sukses di masa depan. Dampak negatif dari internet, kita memang tidak bisa menutup mata mengenai dampak negatif internet di kalangan pelajar, seperti yang pertama, pornografi. Tak cuma membuka situs-situs bermuatan pornografi, namun ada juga yang menjadi pelaku pornografi itu sendiri. Tak sulit untuk mengunggah foto-foto atau rekaman video melalui internet. Yang kedua, kecanduan di jaring sosial. Di jaring sosial seperti Facebook, Friendster, dan Twitter sering membuat para pelajar ini terlena, lupa belajar, dan sedikit terjerat cybercrime. Yang ketiga, contoh inovasi internet terbaru. Yang pertama, IoT, Internet of Things. Tren Internet of Things di Indonesia bertumbuh sehat. Kendati pertumbuhan di sektor konsumer masih belum begitu memuaskan, pemanfaatan di tanah industri tampak menunjukkan keseriusan. Efisiensi perputaran roda bisnis dalam tubuh perusahaan adalah satu alasan kuat yang mendasarinya. Ditinjau secara umum, ekosistem IoT di Indonesia setidaknya telah unjuk gigi dengan beberapa jagoan inovasi yang berpotensi besar untuk menjadi lebih besar. Inilah 5 inisiasi diantaranya. Yang pertama itu Hara, adalah produk IoT yang dikembangkan dengan menangani permasalahan di sektor pertanian dan pangan. Produk dari databot ini disiapkan untuk mengulangi masalah potensi lahan, optimasi pertanian, dan mencegah pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Fitur utama dari produk berbasis blockchain ini adalah antara lain, ia adalah aplikasi smartphone untuk mengambil data web, data analitik, dan prediksi hasil panen yang disertai terdesentralisasi, dinilai dapat menciptakan hasil panen yang disertai rekomendasi untuk para petani, misalnya pupuk seperti yang perlu digunakan. Blockchain yang terdesentralisasi dinilai dapat menciptakan dampak sosial. Databot memulai dari sektor pangan dan pertanian, berikutnya menjalar ke sektor lainnya yang paling berdampak bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan. Clue, salah satu cita-cita startup pengembang layanan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat ini adalah ingin berinovasi mengembangkan produk smart city berbasis IoT, khususnya untuk diterapkan di wilayah perkotaan. Disampaikan oleh CEO Clue, Rama Raditya, bahwa saat ini sudah mulai terdesain beberapa inisiatif IoT untuk smart city, misalnya pengembangan traffic lamp yang terhubung ke command center, kontak sampah pintar, dan juga air pollution detector. Berbagai otomatisasi ini dinilai akan menjadi makin viral ketika smart city menjadi sebuah kebutuhan di perkotaan. Nah, itulah yang hanya dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.